Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BM Channel 014. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyiapkan manajemen perjalanan di alam terbuka atau di alam bebas. Apa sih itu manajemen dan apa itu perjalanan? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan apa itu perjalanan? Perjalanan adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mengapa manajemen perjalanan harus kita siapkan atau harus kita lakukan untuk menempuh perjalanan? Oke, dorongan untuk melakukan petualangan di alam bebas menyebabkan para penggiat melakukan berbagai kegiatan perjalanan, misalkan pendakian gunung, penyusuran pantai, pengarungan sungai arus deras, menyusuri goa, dan yang lain sebagainya. Pada dasarnya, kegiatan di alam terbuka pasti memiliki faktor bahaya, baik bahaya subjektif maupun objektif. Dan ada juga bahaya yang tidak terduga, unpredictable danger. Manajemen perjalanan sangatlah penting untuk para penggiat alam bebas yang selalu berada tidak jauh dari bahaya. Dan kecelakaan yang sering terjadi yaitu nyasar atau tersesat, kemudian hipotermia atau kedinginan, kemudian kelaparan, kemudian cedera fisik, bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah, bahaya subjektif adalah bahaya potensinya yang disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Dan kemudian bahaya objektif adalah bahaya yang berada di luar dugaan atau di luar kendali manusia atau disebabkan oleh alam itu sendiri. Bahaya-bahaya tadi yang mengancam keselamatan jiwa sebetulnya bisa kita hindari dengan cara melakukan perencanaan suatu perjalanan yang baik. Dan ketika akan melakukan sebuah perjalanan atau pendakian, harus ada persiapan dan penyusunan yang matang. Hal yang direncanakan tidak hanya kapan dan di mana, tapi ada hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan perjalanan atau pendakian, yaitu teknis maupun non-teknis. Dan dimulai dari ada tahap tiga tahapan, yaitu pra-pelaksanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir pasca pelaksanaan atau evaluasi. Ya, ada 3 tahapan tadi tersebut dalam merencanakan sebuah perjalanan yang dapat dijadikan panduan agar meminimalisir bahaya yang mengancam keselamatan jiwa. Nah, yang pertama kita bahas tahap pertama yaitu pra-pelaksanaan atau persiapan. Dalam tahap persiapan dikenal konsep 5W 1H. Untuk W yang pertama adalah what. Bentuk perjalanan seperti apa yang akan kita laksanakan? Pendakian gunung hutan, pendakian gunung es, pendakian tebing, pengarungan sungai arus deras, dan atau jenis perjalanan lainnya di alam bebas dan alam terbuka. Nah, penentuan jenis perjalanan ini sangat berpengaruh dalam merumuskan perencanaan yang lainnya, seperti pola latihan, jenis peralatan yang akan dibawa, jumlah biaya, jenis perbekalan, dan yang lainnya. Dan untuk W yang kedua adalah where, di mana, dari mana, dan kemana perjalanan ini akan kita laksanakan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pencarian data dan informasi. Berada di mana gunung tersebut,
desa apa, kecamatan apa, kota apa, dan ketinggian berapa, medannya seperti apa. Pencarian data dan informasi juga dapat dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada orang yang sudah pernah ke sana terlebih dahulu atau mencari informasi di internet. Bisa juga membaca peta atau mencari informasi melalui buku. Untuk W yang ketiga adalah why. Kenapa kita harus melakukan perjalanan ini? Apakah untuk ekspedisi, penelitian, atau hanya untuk berjalan-jalan saja? Jadi kenapa kita harus melakukan perjalanan ini? Karena dari berbagai perjalanan itu pasti agak sedikit beda dalam manajemennya. Terus untuk yang berikutnya, W yang berikutnya adalah when. Nah, kapan kita akan melakukan perjalanan yang akan kita laksanakan? Nah, dalam menentukan waktu, tentunya atas dasar pertimbangan seperti kesiapan tim, perizinan, kondisi cuaca dan iklim yang baik, serta kesiapan seluruh perencanaan. Untuk W yang kelima, yaitu who. Siapa saja yang terlibat dalam perjalanan ini? Penentuan banyaknya jumlah personil yang akan berangkat sangatlah berpengaruh terhadap manajemen pembagian tugas, manajemen peralatan, manajemen perbekalan, pengumpulan dana, dan bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, bagaimana perjalanan ini dapat terrealisasikan? Dalam perencanaan perjalanan terdapat 5 faktor tahap perencanaan. Yang pertama adalah faktor alam. Nah, dalam faktor ini yang direncanakan seperti informasi mengenai lokasi, jalur, kemudian medan, vegetasi, cuaca, dan sebagainya. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah peserta. Faktor peserta ini direncanakan siapa saja, berapa jumlah peserta, kemudian pembagian tugas, kondisi fisik, mental peserta, dan yang lainnya. Terus faktor ketiga adalah faktor akomodasi. Nah, transportasi dan komunikasi dan bagaimana cara komunikasinya dalam faktor ini direncanakan jenis dan jalur transportasi dan alat komunikasinya. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor peralatan dan faktor perbekalan. Dalam faktor ini direncanakan jenis peralatan apa saja, berapa jumlahnya, dan biaya yang dikeluarkan, dan yang lain-lain. Kemudian faktor yang kelima adalah penjadwalan. Ini adalah perencanaan untuk set timeline, persiapan, kapan timeline pelaksanaan, kapan timeline evaluasi atau pasca pelaksanaan. Nah, demikian tahapan manajemen perjalanan. Semoga bermanfaat dan tunggu video berikutnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.